Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidni ilman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbala. Melanjutkan tentang materi sirah nabawiyah. Ini ada yang baru ya? Cung yang santri baru 1, 2, 3, 4 santri bari. Nah gitu. Berarti tiba-tiba langsung pembahasan perang Tabuk ya. Ujuk-ujuk ada di tengah episode. Di awal aja masih bingung, apalagi yang di tengah episode. Kita akan murjah sebentar tentang sikap kita bagaimana mengambil esensi, bukan mengambil definisi. Sirah itu bukan hanya sekedar cerita-cerita atau kisah sejarah yang sudah lalu, bukan. Ya, di dalam sirah itu terdapat inspirasi, terdapat motivasi, terdapat juga nukengeng dapat hadiah solusi. Dengan belajar sirah kita dapat setidaknya inspirasi, motivasi, dan solusi serta prediksi. Misalnya ya, dengan belajar sirah ya, karena bumi itu selalu mengulangi sejarahnya yang telah lalu. Di Al-Quran kita sering diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kata-kata seperti ini. Ingatlah kalian kisah Samud, ingatlah kalian kisah kaum 'Ad, tentang orang-orang terdahulu. Ketika kita baca Quran, isinya 2/3 adalah kisah, bukan teori. Jadi yang sudah pernah terjadi itu pasti akan terjadi lagi di masa depan, namun dengan bentuk yang berbeda. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang berubah. Bedanya mungkin pakaiannya, bedanya mungkin kebiasaannya, tapi esensinya tetap sama dari belajar sirah. Terakhir kita sampai mana? Masih ingat? Perang Tabuk. Perang keberapa? Perang Tabuk. Perang keberapa yang terjadi? Ghazwah ya, bukan Sariyah. Jadi perang besar. Perang Tabuk. Perang yang keberapa? 1. Perang Badar. 2. Perang Uhud. 3. Perang Khandaq. Ini yang besar-besarnya dulu ya. 4. Perang, ya betul, perjanjian Hudaybiyah. Perang ini Khaybar. Setelah perang Khaybar, perang apa? Fathu Mekah. Terus perang Hunain. Lanjut perang Tabuk, perang ke-7. Sebenarnya banyak, namun lebih banyak Sariyah. Apa itu Sariyah? Sariyah adalah operasi-operasi militer yang tidak dihadiri oleh Rasulullah, hanya dihadiri oleh sahabat. Jadi Rasulullah hanya mengutus para sahabat untuk misalnya menyelidiki kaum ini, mengamati kabilah itu. Nah, Rasulullah nggak hadir. Cuman perang-perang yang tadi yang Rasulullah hadir di dalamnya. Namun ada satu perang di mana perangnya cukup besar, tapi Rasulullah tidak hadir. Tapi disebut Ghazwah juga. Perang apa itu? Ada dina ujian gitu kita akan adakannya. Perang apakah itu? Disebut Ghazwah, perang juga, tapi Rasulullah tidak hadir. Mu'tah. Perang Mu'tah. Masya Allah, tabarakallah.
Mu'tah, bukan mut'ah. Mu'tah, perang yang tidak dihadiri oleh Rasulullah tapi disebut Ghazwah juga. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang perang Tabuk. Perang yang sangat krusial. Krusial kan naon? Urgent, genting. Nah, sangat genting. Saat itu terjadi pada musim panas. Kalau musim panas enaknya di mana, Teteh? Di rumah saja. Nah, ya. Di rumah saja, ini harus berperang. Dan kita tahu di Jazirah Arab kalau sekalinya musim panas berapa derajat? 40 sampai melepuh kaki kayaknya. Ini disuruh perang dan sifatnya wajib. Perang ini sifatnya wajib, berbeda dengan perang-perang sebelumnya. Makanya terkumpul sebanyak 30.000 pasukan. Kenapa wajib? Ada yang tahu? Tuh. Kenapa perang ini wajib? Ayo asal juga tenang-tenang ada tuh. Lanjut. Kenapa wajib? Kalau yang kemarin makan tidak ya. Siapa yang mau ikut perang? Ikut. Uhud terkumpul cuma 1.000. Ini terkumpul cuma 1.000. Ini kenapa perangnya wajib? Karena sudah terjadi Fathu Mekah. Sudah terjadi pembebasan tuh. Sekarang waktunya bukan lagi melawan Jazirah Arab, sudah melawan ke daerah Syam. Lawan mana perang Tabuk ini? Melawan mana? Romawi. Kita akan melihat sikap orang-orang munafik tentang perang Tabuk. Sebelumnya Rasulullah sudah mengumumkan bahwa ada satu utusan Rasulullah SAW untuk mengabarkan kepada Heraklius atau Romawi, namun ternyata malah dibunuh. Dengan hal itu, salah satu sebabnya Rasulullah mengumpulkan pasukan untuk menyerang Romawi. Mau diserang pemimpin, disengserikan buku orang-orang munafik. Hah? Mereka baru saja merasa jumawa di perang di Fathu Mekah, sekarang mau melawan bangsa Romawi yang sudah 1.200 tahun memimpin dunia. Namun sekarang mah, kalau sekarang mah mungkin tiba-tiba mau menyerang Amerika dengan bambu runcingnya, bisa? Pasti pasti ditertawakan. Seperti itulah mungkin gambarannya. Jadi di Madinah ini ada isinya orang Muslim, ada isinya orang kafir Yahudi ya, ada isinya pertengahan. Lisannya Muslim, hatinya kafir. Disebut apa? Munafik. Dan inilah reaksi orang-orang munafik ketika perang Tabuk. Dan ini direkam semua di Quran surat At-Taubah. Makanya kenapa surat At-Taubah itu tidak ada kata bismillah, langsung auzubillah. Karena isinya tentang perang Tabuk, konspirasi orang-orang munafik, tentang perang Hunain, kekalahan di Hunain. Pokoknya saat itu Allah sedang murka, tidak menurunkan rahmatnya, tidak menurunkan sifat asmanya. Bismillahirrahmanirrahim. Teguran untuk kaum muslimin, juga kecaman untuk orang-orang munafik. Saat Rasulullah memberitahukan akan pergi berperang dan menyerukan berinfak, kita sudah tahu ya kemarin fundraising pertama, pengumpulan dana pertama ketika mau perang, disuruh dikumpulkan. Kita akan perang melawan Romawi. Jaraknya 50 hari jalan kaki pulang balik. 50 hari pulang balik pulang pergi. Pada kenyataannya 50 hari itu di sana mengepung. Kira-kira kalau perginya 50 hari bekal nak kudu sakumaha.
Nggak ada, jangan dibayangkan di sana ada tukang dagang pop mie-nya, tidak ada teh. Di sana meruka tenda itu juga di rest area, tidak ada. Di sana makannya makan apa coba? Berarti makan sembelihan mereka. Ada yang bawa domba, bawa kuda, bawa onta. Jadi sekalian ditunggangi, sekalian disembelih. Dan orang-orang Arab sekali makan sakumaha. Banyak ya, kalau kita nanti ke Mekah beli satu porsi itu bisa kulimahan teh. Bisa dienjingkeun deui di sangguan we komonya. Orang Arab makannya porsinya besar. Satu onta bisa ke 10 orang. 10 orang kita bisa sekampungnya satu onta. 10 orang. Satu onta hanya cukup untuk ke 10 orang. La haula wala quwata, mun kita bisa kurbannya sekampung. Saking besar porsi-porsi. Jadi butuh dana yang banyak. Apa kata orang munafik ketika fundraising itu? Kemarin kisah kaum muslimannya sudah. Sekarang reaksi orang-orang munafiknya. Di Quran surat At-Taubah ayat 81 sampai 82. Boleh dibuka kalau yang mau lihat. Kita bacakan saja artinya. Ini pengantarnya dulu. Kaum munafik justru mengendurkan semangat kaum muslimin. Mereka mengatakan, jangan pergi berperang dalam keadaan panas terik seperti ini. Mereka menghasut setiap orang dengan berkata, jangan pergi berperang, cuaca lagi panas. Kalau cuaca lagi panas, kurma lagi mau dipanen, kurma lagi bagus-bagusnya, musim panen. Lebih baik kita di rumah saja. Itu kejadiannya maksudnya tersembunyi. Kan hasad ya, iwaswisufi, dihasut satu persatu. Tapi dibongkar di Quran surat At-Taubah. Direkam perkataan tadi dijadikan ayat dan dibaca setiap hari sama kita. Kalau namanya sudah masuk ke Al-Quran, berarti sampai hari kiamat akan terus dibaca. Orang-orang yang bunyinya, orang-orang yang ditinggalkan atau tidak ikut berperang itu merasa gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah, dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Lalu mereka berkata, janganlah kamu berangkat atau pergi berperang dalam panas terik ini. Katakanlah, Muhammad, api neraka jahanam itu lebih sangat panasnya. Jika mereka mengetahui, maka hendaklah mereka tertawa sedikit dan menangis banyak sebagai pembalasan dari apa yang selalu mereka kerjakan. Dan orang munafik ini kalau sudah masuk di Al-Quran berarti tidak menyebutkan satu persatu namanya, itu berlaku sampai hari kiamat. Akan ada orang-orang yang seperti ini. Tong adinya jangan ikut jihad. Jihad di sini bisa jadi tidak harus mengangkat mengangkat senjata saja. Contoh sekarang lagi di Palestina, saudara-saudara kita lagi dibantai. Ada orang-orang munafik yang bilang itu mah urusan perang saudara, itu mah urusan bukan urusan kaum muslimin, apalagi bahasa-bahasa mereka. Itu mah karena orang Palestinanya ini, karena orangnya ini. Semua menghasut untuk tidak mendukung saudara Palestina. Apa bedanya dengan orang munafik? Bahkan dengan santainya kita masih memakai produk-produk orang Israel, tidak ada wala-wal baro. Bayangnya kita lagi makan enak di sini produk Israel. Biayanya, keuntungannya untuk membeli peluru-peluru saudara kita di Palestina. Mana wala-wal baro? Ada orang-orang yang seperti itu. Itu orang muslimin menyebut kayak gitu teh. Orang-orang Islam yang menyebut seperti itu. Seolah-olah tidak berarti penderitaan saudara-saudara kita. Apa? Jadi coba kalau kita waktu itu hidup di zaman Rasul, bakal ada di barisan Abu Bakar atau Abdullah bin Ubay bin Salul yang gampang sekali kehasut.
jumlah kaum munafik di Madinah itu banyak sekali, hampir 300 lebih. Dan lebih luar biasanya, mereka mendirikan ketika kaum muslimin sedang berperang ke perang Tabuk, mereka malah membuat masjid. Lagi riuh-riuh bikin masjid, coba. Namanya disebutkan di Quran surat At-Taubah. Masjid apa? Masjid Diror. Sama dengan bahasan kita mah ngalelewe ya. Di sini disuruh fundraising, disuruh membantu saudaranya enggak, tapi di sana membantu membuat masjid bisa. Membuat masjid, dan masjidnya isinya tentang apa? Masjidnya hanya konspirasi, tidak didirikan atas takwa. Di mana letaknya Masjid Diror ini? Dekat Masjid Kuba. Masjid Diror. Jadi orang-orang munafik ini bikin masjid ketika kaum muslimin mau perang ke Tabuk. Bikin masjid di dekat Masjid Kuba. Kata Allah, masjid yang didirikan di atas takwa itu, yaitu Masjid Kuba, lebih layak engkau sholat di dalamnya daripada di dalam Masjid Diror tersebut. Maka ketika Rasulullah sudah pulang dari Tabuk, Rasulullah menyuruh 2 orang sahabat untuk membakar Masjid Diror. Jadi ibu-ibu di Madinah nanti tidak hanya ada cuma satu masjid, Masjid Nabawi, enggak, banyak Bu. Bahkan cuman jarak 100 meter ada masjid lagi, jarak 50 meter ada masjid lagi. Kok banyak masjid ya? Nah, kenapa coba? Nanti kalau datang umroh, kenapa di Madinah banyak masjid? Ada Masjid Gumama, ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Utsman, ada Masjid Ali, ada Kuba di sana. Kenapa banyak masjid? Karena dulu Masjid Nabawi sedikit dan tidak bisa menampung banyak jamaah. Ayeuna lega teh ibu. Ayeuna diperpanjang, diperluas. Dulu kurang lebih sebesar ini. Cuman di beralaskan tanah, terus pelepah kurma. Pelepah kurma lamun di urang manaon teh teh? Nyiur, naon? Kalapa itunya di taman itu. Cuman seperti itu, sekarang mewah. Maka segitu doang aslinya bentuknya. Ada di nanti dijelaskan biasanya. Kalau kita oh segini letak aslinya, baru sekarang diperluas. Jadi para sahabat yang dekat-dekat rumahnya, mereka sering sholat di rumahnya, di rumah itu musola tersebut sekarang didirikan menjadi masjid. Udah waktunya 5 menit lagi. Kemudian saat mau mempersiapkan pasukan, Rasulullah bertanya kepada Jad bin Qais. Siapa Jad bin Qais? Ini juga temannya Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik juga. Nanya, maukah tahun ini kamu memerangi Bani Asfar? Apa Bani Asfar? Orang Romawi. Bani Asfar, orang-orang berkulit merah. Bani Asfar Romawi yang menjawab, wahai Rasulullah, izin ya, engkau tahu kalau orang Romawi itu naik garareli. Jadi saya mah suka tidak bisa menahan diri kalau lihat orang yang cantik. Lucu nggak ibu kalau ayahnya izin ke perang, tapi gara-gara alasannya seperti itu? Saya izinnya hari ini nggak bisa ikut perang, emang ikut perang. Terus kata Rasulullah berpaling meninggalkannya seraya bersabda, aku izinkan. Jadi orang-orang munafik diizinkan nggak ikut perang. Mau perang, izin ya Rasulullah, boleh. Izin ya Rasulullah, boleh. Tapi orang muslimin mah tidak.
Setidaknya ada 11 orang yang tidak ikut berperang, 1 orang selamat, 12 berarti. 1 orang selamat, maksudnya menyusul, 11-nya lagi dihukum. Bahkan yang paling terkenal itu adalah 3 orang yang dihukum gara-gara dia tidak punya uzur syar'i, tidak bisa ikut ke perang Tabuk. Ini kita lagi menjelaskan kaum munafik terlebih dahulu ya. Kemudian Rasulullah, ini mah kejadian sebelum mau berangkat perang, sikap orang-orang munafik. Kisah-kisah kecil tapi mudah-mudahan jadi hikmah buat kita. Kemudian Rasulullah juga mendengar ada sekelompok orang tuh berkumpul di kediamannya Suwailim. Nah, Suwailim juga ini tokoh orang munafik. Orang Yahudi untuk mengendurkan semangat para sahabat dari ikut berperang bersama Rasulullah. Akhirnya Rasulullah mengirim seseorang untuk membakar rumah Suwailim tadi. Ini orang Yahudi dibakar. Jadi Rasulullah tuh memang keras terhadap orang kafir, lembut terhadap orang beriman. Terus gimana tuh ke orang munafik? Sikapnya seperti itu. Rasulullah masih menghargai syahadatnya. Selama dihukumi zahirnya muslim, wah hatinya itu milik Allah, masih diakui muslim, walaupun hatinya Allah tahu itu. Kata Umar, lalu kenapa ya Rasulullah kau masih membiarkannya? Aku tidak mau, kata Rasulullah. Bagaimana kata para sahabatku yang lain kalau ternyata Rasulullah membunuh sahabatnya sendiri? Karena mereka makan nggak tahu ini orang munafik atau orang muslim. Yang tahunya dia orang muslim saja. Tapi beda dengan Yahudi kan? Ini orang Yahudi disuruh dibakar langsung karena memprovokasi supaya nggak ikut perang Tabuk. Kalau teteh waktu itu hidup di zaman itu ikut mau ada perempuan mengizinkan suaminya ikut tidak? Mengizinkan, Masya Allah sarangnya. Amin. Tentu ya, di sini juga teteh mau hujan-hujanan masih ngawas. Insya Allah. Kalau hidup di zaman itu pun termasuk seperti istri-istrinya para sahabatnya. Tas ini teh. Nah, pokoknya sudah habis. Begitu saja teteh Ibu. Semoga dapat hikmah dari kisah 2 orang tadi, Jad bin Qais sama tadi Suwailim yang bilang katanya izin nggak bisa ikut satu mah takut tergoda orang-orang Romawi. Nah, kalau Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta